Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di video mengenai rangkaian listrik 1, saya akan membahas mengenai respons alami dan respons steady state. Jadi pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai pengaruh sumber arus searah pada elemen kapasitor dan induktor saat terjadi perubahan keadaan yang ditandai dengan perubahan switch atau saklar. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah respons alami. Respons alami merupakan respons yang hanya bergantung pada energi dalam yang disimpan elemen seperti kapasitor dan induktor dan bukan oleh sumber luar. Kemudian ada respons steady state. Respons steady state ini merupakan respons yang ada atau muncul setelah rentang waktu yang lama. Yang ketiga ada respons paksa, adalah respons yang muncul karena reaksi satu atau lebih sumber bebasnya. Jadi ada banyak terdapat sumber bebasnya pada suatu rangkaian. Kemudian yang terakhir ada respons transien atau respons peralihan, merupakan respons sementara yang muncul dalam rentang waktu terbatas. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai respons alami atau rangkaian bebas dari sumber. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah rangkaian RC. Rangkaian RC di sini adalah rangkaian antara resistor dengan kapasitor yang bebas dari sumber. Jadi, bila pada T lebih daripada 0, jadi waktunya lebih dari 0, maka tidak ada sumber arus atau sumber tegangan atau bebas dari sumber istilahnya, maka rangkaian listrik hanya dipengaruhi oleh kapasitor atau induktor yang memberikan respon alami. Di pembahasan kali ini berarti rangkaian listriknya hanya dipengaruhi oleh kapasitor saja, karena kita mau bahas rangkaian RC dulu. Nah, pada saat kondisi T-nya sama dengan 0, kondisi switch, jadi di sini ada switch nih, yang bisa arahnya kita sambungkan ke kiri atau kita hubungkan ke kanan, seperti itu. Kita bisa buka atau tutup. Nah, di sini switch-nya bisa menutup ke kiri dan menutup ke kanan, ke salah satu sisi dari rangkaian ini. Nah, kalau pada saat T-nya sama dengan 0, kondisi switch-nya berada pada posisi seperti ini, seperti gambar yang di atas ini. Jadi dia arahnya ke arah yang R1, antara C dengan R1 ini. Jika keadaan tersebut dalam kondisi steady state atau kondisi yang mantap, maka nilai VC-nya di sini, tegangan pada kapasitornya, pada saat nilai T-nya sama dengan 0, dia akan sama dengan V0-nya di sini. Nilai VC-nya pada kapasitor, tegangan pada kapasitornya pada saat T-nya sama dengan 0 akan sama dengan V0 atau sama dengan V sumbernya ini. Nah, diasumsikan kapasitornya di-charge sampai V0. Maka energi di kapasitornya pada saat nilai T-nya sama dengan 0 menjadi WC. Di sini energi pada kapasitor pada saat nilai T-nya sama dengan 0, besarnya adalah setengah dikalikan besarnya kapasitornya tadi dikalikan dengan V0 kuadrat. Ini untuk energi yang terdapat pada kapasitornya tadi. Besarnya adalah setengah kali C kali V0 kuadrat. Nah, sekarang pada saat kondisi T-nya lebih dari 0, berarti nilainya lebih besar daripada 0, maka kondisi switch-nya berada seperti gambar di bawah ini. Jadi tadi kalau misalnya di gambar yang pertama dia arahnya ke kiri, ini kondisi pada saat T-nya sama dengan 0. Kalau T-nya lebih besar daripada 0, dia switch-nya yang ke kanan ini. Sehingga menjadi gambar yang ini. Seperti itu. Nah, jadi seperti rangkaian listrik seperti biasa ya. Namun dia jadi tidak ada sumbernya nih di sini. Sumbernya dari VC yang ini. Jadi pada saat T-nya lebih besar daripada 0, maka switch-nya arahnya ke kanan, mengarah ke R yang ini, maka nanti gambar rangkaiannya jadi seperti ini yang di bawah ini. Kemudian untuk menentukan besarnya VT, jadi untuk menentukan besarnya VT-nya itu untuk T lebih besar daripada 0, besarnya adalah I kali R. Jadi di sini kan pasti akan ada arus yang mengalir. Dikalikan dengan R ditambah dengan VC-nya sendiri tadi yang sudah diketahui.
di kondisi awal tadi. Seperti itu. Maka akan sama dengan 0. Nah, pada komponen C-nya tadi, ini pada saat kondisinya T-nya itu lebih besar daripada 0, maka besarnya IT-nya atau arus yang mengalir pada waktu tertentu. Jadi ini ada kuat arus pada komponen C-nya, T-nya adalah waktunya tadi, dalam waktu tertentu, maka besarnya adalah C. C-nya ini adalah kapasitansinya tadi, besarnya kapasitornya tadi, dikalikan dengan turunan dari tegangan terhadap waktu, seperti itu. C dikalikan dengan dVc, fungsi waktu per satuan waktu, di sini dt. Atau bisa kita uraikan lagi seperti rumus-rumus yang di bawah ini, di box yang hijau dan box yang biru. Sama saja. Tergantung nanti apa yang diketahui nilainya. Seperti itu. Ini adalah nilai-nilai yang akan dicari atau yang akan diketahui dari komponen C-nya tadi. Nah, kalau yang sebelumnya adalah rangkaian R dan C, sekarang adalah rangkaian R dan L bebas sumber. Masih dalam pembahasan mengenai respon alami yang dialami oleh rangkaian RL bebas sumber. Jadi ini merupakan gambar rangkaian dari rangkaian RL yang bebas sumbernya tadi. Pada saat T-nya sama dengan 0, maka kondisi switch yang ini kondisi switch yang ini dia tertutup. Jadi dia jadi garis yang lurus seperti ini, dia menutup seperti ini. Nah, jika rangkaian tersebut dalam kondisi steady state, maka nilai IL di sini, nilai arus yang mengalir pada induktor, itu nilainya akan sama dengan IL. Pada saat nilai T-nya sama dengan 0, di sini kita masukkan nilainya 0, maka besarnya IL di sini adalah V0 dibagi R1. Atau bisa kita sebutkan IL-nya sama dengan I0, karena V0 dibagi R1 nilainya adalah I0. Arus yang mengalir di sini besarnya adalah I0. Gitu. Nah, sekarang diasumsikan bahwa induktor menyimpan arus I0 pada T sama dengan 0. Energi pada induktornya bisa kita cari dari rumus WL. Pada saat T-nya sama dengan 0, itu nilainya adalah setengah kali induktansinya, L-nya, dikalikan dengan I0 dikuadratkan. Ini adalah kondisi pada saat T-nya sama dengan 0, kondisi switch-nya tertutup. Nah, kondisi yang kedua, pada saat nilai T-nya lebih daripada 0, maka switch-nya tadi terbuka yang di sini. Seperti gambar yang di awal tadi, ini tidak ada nih. Jadi ini terbuka. Terbuka, maka yang ada tinggal rangkaian yang ini saja. Pada saat switch-nya terbuka, yang ada hanya rangkaian yang ini saja. Sama seperti gambar yang di sini. Seperti itu. Nah, kita bisa menentukan nilai IT-nya atau IL-nya pada saat kondisi switch-nya nilai T-nya lebih besar daripada 0. Nah, nilai IL-nya sendiri bisa kita cari dari sini. IL pada saat T tertentu, T-nya tentunya nilainya lebih daripada 0, dikalikan dengan R ditambah VL pada waktu tertentu nilainya akan sama dengan 0. Jadi ini pakai hukum Kirchhoff ya. Sigma V pada suatu rangkaian tertutup itu akan sama dengan 0. Jumlah tegangan pada suatu rangkaian tertutup nilainya akan sama dengan 0. Maka di sini ada dua komponen kan, ada R dan L. Maka untuk mencari nilai arusnya yang mengalir pada rangkaian tersebut, IL-nya kita cari dari hukum Kirchhoff 2 tadi. Di mana besarnya sigma V sama dengan 0. Di sini arus yang melalui R-nya adalah IL, makanya IL-nya dikali dengan R, ditambah tegangan pada si induktornya tadi. Nilainya akan sama dengan 0. Jadi nanti bisa diketahui berapa besarnya tegangan pada komponen L-nya, itu besarnya adalah VL pada T tertentu yang nilainya lebih besar daripada 0, kan sama dengan induktansinya L dikalikan dengan DI per DT. Seperti itu. Atau bisa juga kita tuliskan rumusnya seperti yang ada di box hijau dan box biru ini. Oke.
Selanjutnya, nah ini secara umum rangkaian listrik dengan satu elemen penyimpanan energi memiliki respon alami sebagai berikut. Jadi nanti ini penyelesaiannya pakai persamaan diferensial orde 1. Gitu. Nah, singkatnya untuk daya pada resistor tadi di kondisi rangkaian RC, sini besarnya daya pada resistornya itu besarnya adalah V kuadrat dalam T tertentu tadi dibagi dengan R, atau nilainya adalah V0 kuadrat per R dikalikan dengan E pangkat min 2T per RC. Nah, energinya tadi sudah disebutkan ya di awal bahwa besarnya energi pada kapasitornya itu besarnya adalah setengah kali C kali V0 kuadrat. Nah, secara umum nanti VT-nya adalah sama dengan V0 kali E pangkat minus T per RC, di mana nilai T-nya itu lebih besar daripada 0. Tapi kalau kondisi T awalnya sama dengan T0, maka nilai VT-nya adalah yang seperti di bawah ini. VT-nya adalah V0 kali E pangkat min TO atau T0 dibagi dengan RC, di mana T-nya lebih besar daripada 0. Nah, di sini diperlihatkan grafik hubungan antara tegangan terhadap waktu pada saat pada kondisi rangkaian RC bebas sumber. Tadi pada saat nilai ini jadi ada grafik antara tegangan ya. Di sini ada tegangan. Ini tegangan. Sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah fungsi waktu. Jadi bisa dilihat tadi pada saat nilai T-nya sama dengan 0, di sini T-nya sama dengan 0, maka nilai tegangannya adalah sama dengan V0 ya. Tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa pada saat nilai T-nya sama dengan 0, maka nilai V-nya akan sama dengan V0. Tapi semakin besar T-nya atau T-nya lebih besar daripada 0, nanti nilai V-nya akan menurun dia. Akan berkurang. Seperti itu. Semakin lama tadi, maka nanti nilai V-nya akan berkurang. Ini adalah penjelasan dari grafik hubungan antara tegangan terhadap waktu. Nah, kemudian yang kedua, ini masih di respon alami. Di rangkaian RL bebas sumber, daya pada resistornya besarnya adalah IT kuadrat dikalikan dengan R, di mana nilainya akan sama dengan I0 kuadrat kali E pangkat min 2R per L kali T dikalikan dengan R. R yang ada di sini ini di bawah ya, bukan termasuk di dalam pangkat. Pangkatnya E itu yang ini saja. Ini pangkatnya E. Ini R-nya di bawah. Kemudian energi pada resistornya besarnya W pada resistor itu sama dengan setengah kali L kali I0 dikuadratkan. Nah, secara umum nanti besarnya arus yang mengalir pada induktor tadi besarnya adalah I0 dikalikan dengan E pangkat minus R per L, di mana T-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau kondisi awal T-nya sama dengan T0, maka besarnya I-nya adalah I0 kali E pangkat min T0 kali R per L. Seperti itu. Nah, di sebelah kanan ini merupakan grafik hubungan antara kuat arus terhadap waktu. Jadi kalau tadi di C-nya adalah tegangan, sekarang di induktor ini ada sumbu Y-nya adalah fungsi arus terhadap waktu di sininya. Sumbu X-nya adalah waktu. Sama seperti tadi, pada saat kondisi T-nya sama dengan 0, maka besarnya I-nya adalah I0 di sini. Semakin besar waktunya, semakin nilainya semakin besar, tadi T-nya lebih daripada 0, maka nilai I-nya akan semakin berkurang. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah grafik hubungan arus terhadap waktu pada rangkaian RL bebas sumber. Ya, rangkaian ini yang berada di paling kiri, di sini. Jadi rangkaian di bawah ini atau rangkaian yang saya lingkari ini pada saat T sama dengan 0 berada dalam kondisi steady state. Nah, yang ditanyakan adalah carilah nilai VC-nya pada saat T-nya lebih besar daripada 0. Jadi kita mau cari nilai
VC-nya kita cari persamaannya ya. VC-nya pada saat T-nya lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kita tinjau kondisi pada saat nilai T-nya sama dengan 0. Tadi pada saat nilai T-nya sama dengan 0, kondisi switch yang ada di sini, dia akan tertutup kondisinya. Jadi nanti gambarnya adalah gambar yang ini. Pada saat dia switch-nya tertutup. Nah, nilai VC-nya di sini bisa dicari nih. Kalau dia rangkaiannya seperti itu, nilai VC-nya di sini pada saat T-nya 0, ini T-nya kita masukkan 0, dia nilainya adalah pakai hubungan pembagi tegangan ya. Dimana di sini di depan VC-nya ada 5 ohm, kemudian dibagi dengan total dari resistor yang ada tadi 5 ohm ditambah 3 ohm dikalikan dengan sumber tegangannya di sini 40 volt. Jadi nilai VC ini pada saat T-nya sama dengan 0 adalah 25 volt. Nah, sekarang kita tinjau ke kondisi yang kedua karena kita mau cari nilai VC-nya pada saat kondisi di mana nilai T-nya lebih besar daripada 0. Jadi pada saat nilai T-nya lebih besar daripada 0, maka switch-nya yang ini tadi dia akan terbuka seperti kondisi awal tadi. Jadi nanti dia akan terbuka seperti ini, maka rangkaiannya tinggal yang di sebelah sini saja nanti. Seperti itu, maka rangkaiannya jadi seperti yang di bawah ini. Pada saat switch yang tadi di atas ini terbuka, rangkaiannya jadi seperti ini. Gitu. Nah, berapakah besarnya VC-nya? Tadi bisa dicari dengan menggunakan rumus VCT sama dengan V0 dikalikan dengan E pangkat min T, ini T ya yang atasnya, dibagi dengan RC. Dimana besarnya V0-nya tadi sudah kita cari. V0-nya kan besarnya VC pada saat T-nya sama dengan 0 tadi. Di sini nilainya adalah 25 volt dikalikan dengan E pangkat minus T dibagi 5 per 10. 5-nya adalah R. R-nya kan di sini diketahui dia besarnya 5 ohm. Yang di sini ya. Yang di sini 5 ohm. Kemudian dikalikan dengan besarnya C-nya tadi. C-nya adalah 1 per 10 farad. Gitu. Jadi 5 dikalikan 1/10. Sehingga nilainya adalah 5 kali 1/10 kan setengah ya. Jadi T per setengah, maka 2-nya naik ke atas sehingga besarnya VC pada saat T-nya lebih daripada 0 adalah 25 E pangkat min 2T. Nah, nanti nilai T-nya di sini tinggal kita ubah-ubah tergantung nanti waktunya di sini nilainya mau berapa, T-nya sama dengan berapa gitu. Jadi yang kita cari adalah ininya aja, persamaannya aja, persamaan VC-nya pada saat kondisi T-nya lebih besar daripada 0. Ini merupakan penyelesaian dari rangkaian yang ini tadi, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Mengenai respon paksa atau rangkaian dengan sumber. Kalau tadi yang pertama adalah respon alami atau rangkaian tanpa sumber ya, bebas sumber. Sekarang adalah respon paksa atau rangkaian dengan sumber. Jadi bila pada T lebih besar daripada 0, rangkaian listrik masih dipengaruhi oleh sumber arus atau sumber tegangan, maka respon yang dihasilkan berupa respon paksa, karena dia masih dipengaruhi tuh oleh sumber arus atau sumber tegangan. Nah, yang pertama kita mau bahas mengenai rangkaian RC dulu ya, dengan sumber. Jadi kita mau bahas respon paksa pada rangkaian R dan C. Jadi untuk menentukan nilai VCT di sini, ini kan ada kapasitor, kita mau menentukan nih nilai tegangan pada kapasitornya berapa pada saat switch-nya diubah. Jadi sama seperti tadi, kita tinjau dulu keadaan pada saat nilai T-nya sama dengan 0. Analisisnya pada keadaan steady state, seperti itu. Jadi ini switch-nya semuanya tertutup. Tadi kan pada saat kondisi T sama dengan 0, switch-nya yang dari sumbernya tertutup. Di sini ada switch juga dalam kondisi tertutup. Jadi nilai VC-nya di sini akan sama dengan V0-nya di sini. Seperti itu. Nah, pada saat
keadaan switch-nya diubah, jika T-nya lebih besar daripada 0, maka switch-nya kan harus dibuka. Switch yang dari sumbernya saja. Switch yang dari sumbernya dia harus terbuka, sehingga ini tetap tertutup, karena dia tidak berasal dari, tidak terhubung langsung dengan sumber ya, switch yang di sini. Sedangkan yang di sini, switch-nya terhubung langsung dengan sumbernya tadi. Maka yang dibuka adalah switch yang berhubungan dengan sumbernya tadi. Maka nanti rangkaiannya akan jadi seperti ini pada saat T-nya lebih besar daripada 0. Pada saat switch-nya dibuka, nanti rangkaiannya akan jadi seperti ini. Nah, kita mau cari berapakah besarnya VC di sini, kita selesaikan dengan metode node atau simpul. Kita cari nilai I0-nya di sini berapa, yaitu adalah, kan I di sini, ini I0-nya masuk ke titik sini kan, masuk ke titik sini, dia bercabang nih, ada node di sini. Kemudian pecah jadi arus yang ke R sama arus yang ke C di sini. Jadi ada IR dan ada IC. Jadi I0 sama dengan IR, ini IR ya, I yang ke R sama ada IC di sini. Jadi pakai hukum Kirchhoff yang bunyinya adalah jumlah arus yang masuk terhadap suatu percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Jadi di sini besarnya I0 sama dengan IR ditambah IC. Di mana besarnya IR-nya di sini adalah VC, karena dia di paralel ya, maka tegangan di R sama dengan tegangan di C-nya tadi. Seperti itu. Jadi dia bisa pakai tegangan pada VC dibagi dengan R. Rumusnya I kan adalah V dibagi R ya. Kemudian ditambah dengan IC-nya sendiri gitu. Nah, bisa kita sederhanakan lagi, kita uraikan lagi, maksud saya I0-nya sama dengan VC dibagi R ditambah IC-nya kita uraikan lagi, IC-nya adalah C dikalikan dVC dibagi dengan dt, turunan dari tegangan terhadap waktunya, sehingga nanti didapat persamaannya seperti ini. Turunan antara tegangan pada kapasitor terhadap waktu ditambah seper R kali C dikalikan dengan tegangan pada kapasitor sama dengan I0 per C. Seperti itu. Nah, yang kedua ini merupakan rangkaian RL dengan sumber. Jadi kondisi respon steady state pada respon paksa pada rangkaian R dan L. Sama juga untuk menentukan nilai IL di sini, kita mau cari nilai IL di sini pada saat switch-nya diubah atau T-nya lebih besar daripada 0. Jadi untuk menentukan nilai IL-nya, kita cari dulu nilai IL pada kondisi steady state atau pada saat nilai T-nya sama dengan 0. Tadi sama, di sini ada switch ya. Di sini ada switch, yang satu terhubung dengan sumber tegangan, di sini dengan sumber arus. Kemudian nilai analisis keadaan steady state-nya pada saat T-nya sama dengan 0, maka switch-nya ditutup, gitu ya. Switch-nya ditutup sehingga nilai IL-nya akan sama dengan I0, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, analisis keadaan switch pada saat diubah nilai T-nya lebih besar daripada 0, sehingga rangkaian ini berubah menjadi rangkaian yang ini tadi. Seperti itu. Nah, untuk pada rangkaian RL, dia ditinjaunya yang buka tutupnya switch-nya yang dari sumber arusnya, bukan dari sumber tegangan ya. Jadi kalau tadi di RC dia dipengaruhinya yang dari sumber tegangan, kalau yang di IL dia switch-nya yang dibuka tutup yang antara si sumber arusnya, sehingga nanti rangkaiannya pada saat switch-nya diubah, pada saat T-nya lebih besar daripada 0, rangkaiannya jadi seperti ini. Yang di T-nya di sini, switch yang ini akan tetap tertutup, sedangkan yang dari sumber arusnya dia akan terbuka. Jadi nanti rangkaiannya hanya tinggal yang ini saja.
R dan L ini saja. Seperti itu. Sama seperti tadi, kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, di mana besarnya sigma V sama dengan 0. Kemudian kita lihat di sini V0, ini kan rangkaian tertutup ya. Jadi di sini ada V0, berarti ini kita anggap nih arah loopnya seperti ini. Jadi dia ketemunya di sini adalah negatif dulu sumber tegangannya. Makanya di sini nilainya minus V0. Kemudian ditambah IL kali R, karena arus yang mengalir di R sama dengan arus yang mengalir di L juga ya. Karena ini hubungannya seri, tidak ada percabangan. Ditambah dengan VL, di mana besarnya VL ini adalah perkalian antara L dikalikan dengan arusnya, turunan DI per DT, seperti itu. Sehingga nanti didapatkan persamaan seperti yang di bawah ini. Seperti itu. Nah, rangkaian orde 1 atau persamaan diferensial orde 1 pada respon paksa di sini, bila rangkaian listrik hanya memiliki satu jenis elemen penyimpanan energi, maka persamaan diferensial yang dihasilkan berorde 1. Jadi rangkaian yang pertama ini ada rangkaian RC dengan sumber. Jadi tegangan pada kapasitornya itu nilainya adalah VCT sama dengan A dikalikan dengan E pangkat minus T dibagi RC ditambah I0 dikalikan dengan R. Di mana A kali E pangkat min T per RC-nya itu adalah respon alaminya. Kemudian I0 kali R-nya adalah respon paksanya. Seperti itu. Nah, jadi pada saat kondisi T sama dengan 0, maka kan VC-nya sama dengan V0. Sehingga nanti didapatkan nilai VC-nya itu besarnya adalah V0 min I0 kali R dikalikan dengan E pangkat min T per RC ditambah I0 kali R, seperti itu. Jadi A-nya di sini didapatkan jadi dari sini. A-nya sama dengan V0 min I0 kali R. Jadi dari persamaan yang di atas berubah jadi seperti ini. A-nya saja yang diubah nilainya. Nah, kalau pada rangkaian RL dengan sumber, kuat arus pada induktornya itu besarnya adalah IL sama dengan B kali E pangkat min R per L dikalikan dengan T ditambah V0 dibagi dengan R. Nah, B kali E pangkat min RL kali T-nya di sini adalah respon alaminya. Kemudian yang V0 dibagi R-nya adalah respon paksanya. Nah, pada saat kondisinya T-nya sama dengan 0, maka kan IC-nya sama dengan I0. Nanti didapatkan nilai B-nya adalah I0 dikurangi V0 dibagi R. Sehingga nilai B yang ada di atas tadi diganti nih nilainya dengan I0 dikurangi V0 dibagi R. Sehingga didapat persamaan untuk IL-nya adalah yang berada di box biru ini. Seperti itu. Jadi kalau pada rangkaian RC, nilai VC-nya adalah yang di box kuning ini. Kemudian untuk rangkaian RL, I-nya adalah yang di box biru ini. Nah, kemudian untuk pendekatan persamaan diferensial orde ke-1 pada respon paksanya ini dapat didekati dengan rumus seperti ini yang di atas ini. Di mana DY per DT, jadi turunan fungsi Y terhadap waktu ditambah PY sama dengan Q, di mana Y-nya adalah fungsi dari V atau I, jadi fungsi dari sumbernya tadi, bisa sumber tegangan atau sumber arus, kemudian P dan Q-nya ini adalah konstanta. Nah, di mana Y-nya sendiri adalah, fungsi Y-nya sendiri adalah A dikalikan dengan E pangkat min PT ditambah Q per P, di mana yang A kali E pangkat min PT-nya adalah respon alami, dan Q per P-nya adalah respon paksanya dari rangkaian tersebut. Nah, jadi langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan respon paksa orde 1, yang pertama itu, kalau untuk mencari respon alaminya, cari responnya dengan sumber diganti dengan tahanan dalamnya. Nah, untuk respon paksanya, cari dengan keadaan steady state. Kemudian baru cari keadaan awalnya seperti apa. Begitu. Nah, biar nggak bingung, kita
akan lihat contoh soalnya. Nah, ini jadi ditanyakan tentukan nilai I pada saat T-nya lebih besar daripada 0. Jika T sama dengan 0-nya itu merupakan kondisi steady state-nya. Jadi gambar untuk soalnya adalah yang ini. Di sini kita mau mencari nilai I. I-nya adalah ini. I-nya adalah I yang mengalir di 500 ohm dan 0,5 milifarad di sini. Nah, jadi yang pertama kita cari kondisinya yang pertama dulu pada saat T-nya sama dengan 0. Nah, pada saat T-nya sama dengan 0 kan dia switch-nya tertutup sehingga gambar rangkaian yang di atas tadi menjadi gambar yang di bawah ini. Switch-nya yang di sini tadi dia menutup. Seperti itu. Jadi kapasitor yang di sini tadi yang 0,5 mikrofarad diberikan sumber DC, maka kapasitor rangkaian menjadi terbuka. Ya kan? Ingat-ingat lagi di materi kita yang sebelumnya bahwa apabila ada suatu kapasitor diberikan sumber DC, maka kapasitornya menjadi rangkaian terbuka di sini. C-nya jadi rangkaian terbuka. Sehingga besarnya sehingga besarnya I pada saat T-nya sama dengan 0 adalah 0 ampere karena rangkaiannya terbuka, tidak ada arus yang mengalir. Nah, kondisi yang kedua di sini pada saat T-nya lebih besar daripada 0, jadi switch ini terbuka. Jadi rangkaiannya hanya tinggal yang ini saja. Sorry, dihapus dulu. Rangkaiannya dihapus. Oke. Nah, pada saat T-nya lebih besar daripada 0, kita pakai hukum Kirchhoff yang kedua, di mana sigma V besarnya akan sama dengan 0. Sekarang sigma V di sini komponen-komponen yang ada di sini ada resistor, kemudian ada kapasitor dan ada sumber tegangan tadi. Nah, sekarang kita mau cari berapakah besarnya nilai I T-nya itu sama dengan IC pada T tertentu sama dengan C kali dVc dibagi dt. Oke. Kemudian tadi sigma V sama dengan 0-nya kan tadi kita sudah jumlahkan di atas ya. Bahwa besarnya tegangan pada rangkaian tertutup ini yang ada di sebelah kanan itu besarnya adalah 500 ohm dikalikan dengan I ditambah Vc di sini tegangan pada komponen C-nya ditambah 40. Jadi di sini arusnya mengalirnya searah dengan jarum jam. Makanya ketemu V-nya positif dulu seperti itu. Akan sama dengan 0. Nah, kemudian lanjut ke sini ya. Saya ulangi lagi tadi. Di mana IT-nya sama dengan IC kali T atau sama dengan C kali dVc per dt. Jadi nilai IT-nya di sini kita ganti dengan ini nanti. C kali dV per dt. Nah, di sini tadi persamaan yang awal 500I kali 500IT sama ditambah VCT ditambah 40 sama dengan 0. Kemudian kita ganti nilai I-nya menjadi C kali turunan tegangan terhadap waktu ditambah VCT ditambah 40 sama dengan 0 di sini. Nah, 500 kali C. C-nya tadi kan adalah 0,5 milifarad. Berarti dia 0,5 dikalikan 10 pangkat min 3 farad dikalikan dengan 500. Nanti hasilnya adalah 0,25 dikalikan dengan dVc per dt ditambah VCT ditambah 40 sama dengan 0. Di sini kita jumlahkan, maka nanti nilainya adalah ini. dVc per dt ditambah 4 VCT sama dengan minus 160. Nah, penyelesaiannya dengan pendekatan persamaan diferensial orde ke-1 itu menggunakan rumus yang tadi, yang sebelumnya dy per dt ditambah py sama dengan q, di mana tadi y-nya sama dengan a kali e pangkat min pt ditambah q per p, di mana y-nya tadi adalah VCT, kemudian P-nya adalah 4, jadi dari persamaan yang ini
dari persamaan yang ini kita refleksikan ke persamaan yang ini, yang mana Y-nya, yang mana P-nya, dan yang mana Q-nya tadi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai Y-nya adalah VCT-nya, karena Y-nya adalah fungsi dari tegangan kan, tadi tegangan atau arus. Tapi di sini karena sumbernya tegangan, maka Y-nya merupakan fungsi dari tegangan, yaitu Y sama dengan VC fungsi waktu, seperti itu, tegangan pada kapasitor. Kemudian P-nya adalah ini 4, kemudian Q-nya adalah minus 160. Kita samakan aja bentuknya, lihat bentuk DY per DT ditambah PY sama dengan Q. Jadi di sini DY per DT-nya yang ini, Y-nya kan berarti VC-nya ya. Kemudian P-nya ini dikalikan dengan Y-nya kan VCT, kemudian Q-nya adalah yang minus 160 ini. Sehingga nanti persamaan VCT-nya itu adalah A kali E pangkat min 4T ditambah minus 160 per 4. Di sini nih, dari sini nih persamaannya. Ya, sama dengan A kali E pangkat min 4 min 40, ini min 160 dibagi 4 adalah min 40, sehingga nanti IT-nya adalah min 4 kali C kali A kali E pangkat min 4T. Nah, pada saat T-nya sama dengan 0, kita masukkan nilai I0-nya akan sama dengan 0 ampere tadi ya di kondisi awal. Maka nilai A-nya dia akan sama dengan 0, sehingga nilai IT-nya itu akan sama dengan 0 ampere, seperti itu. Ini merupakan penyelesaian melalui pendekatan persamaan diferensial orde ke-1 pada saat T-nya lebih besar daripada 0, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah respon lengkap rangkaian dengan dua elemen penyimpanan energi. Jadi, bila rangkaian listrik memiliki dua elemen penyimpanan energi, jadi di sini elemen penyimpanan energinya ada induktor atau juga bisa kapasitor, maka persamaan diferensial yang dihasilkan akan berorde 2, seperti itu. Jadi bisa kita lihat di gambar yang di bawah bahwa rangkaian ini punya dua elemen penyimpanan energi, karena di sini ada induktor, di sini ada induktor lagi, atau bisa juga di sini induktor, di sini kapasitor, sama aja, tapi dia punya dua elemen sebagai penyimpanan energinya tadi. Kalau tadi kan yang kita bahas sebelum-sebelumnya, elemen penyimpanan energinya hanya ada satu L atau satu C saja dengan R. Kalau di sini L-nya ada 2 pada gambar ini. Sehingga penyelesaiannya adalah menggunakan analisis mesh dengan meninjau arus loop. Jadi yang pertama adalah kita bikin loop yang arahnya searah ya. Kalau mau searah jarum jam boleh, berlawanan arah jarum jam boleh, yang penting antara loop 1 dan loop 2-nya harus searah. Nah, di sini digambar arah loopnya dia searah dengan jarum jam nih, dua-duanya. Nah, yang pertama kita mau bahas atau kita mau tinjau dulu dari loop yang pertama, yang di sebelah kiri. Dari gambar yang di sebelah kiri ini didapat persamaan yang pertama, yaitu 2 dikali dengan DI 1 per DT, jadi di sini 2 Henry dikalikan dengan arus I1 terhadap waktu, turunan arus terhadap waktu, ditambah 12I1 dikurangi 4I2. Ini bukan 12 ya, harusnya 8, karena kan 8 ohm ya di sini, jadi saya salah tulis nih. Harusnya di sini 8. Gitu, bukan 12 ya. Minus 4I2. Oh, benar. Sorry. Benar. Benar ya, karena di sini ada 8 ohm, kemudian ada 4 ohm di I1-nya ya, jadi 12 ya di sini.
betul-betul. Kemudian dikurangi 4I2 karena 4 ohmnya di sini dia dipengaruhi oleh I1 dan I2 begitu. Jadi nanti persamaan yang pertamanya adalah seperti ini. Kemudian kita tinjau ke yang loop I2. Di loop I2-nya itu min 4I1 ditambah 4I2 ditambah 1 Henry kan di sini. 1 Henry-nya adalah DI2 per DT. 1 ini harusnya ada 1 ya nilainya di sini. Akan sama dengan 0. Sehingga nilai I1-nya adalah I2 ditambah 1/4 DI2 per DT nilainya akan sama dengan 0. Nah, dari persamaan 1 dan 2-nya ini bisa kita sederhanakan nilai-nilainya sehingga nanti didapat D kuadrat I2 per DT kuadrat ditambah 10 DI kuadrat per DT ditambah 16 I2 akan sama dengan 2 kali VG, di mana VG-nya adalah tegangan pada sumbernya di sini. Seperti itu. Sehingga secara umum persamaan diferensial orde keduanya adalah D kuadrat X per DT kuadrat ditambah A1 kali DX per DT ditambah A0X sama dengan VT. Jadi di sini bisa kita refleksikan nih. I2-nya adalah X-nya ya di sini. Kemudian A1-nya adalah konstanta kan, 10 ini. Kemudian I2-nya kan adalah X ya. A0-nya adalah 16. Kemudian VT-nya adalah 2G di sini. Jadi ini merupakan, yang ini merupakan persamaan diferensial orde kedua yang didapat dari rangkaian listrik yang ada di sebelah kiri ini. Nah, di mana respon lengkapnya? Jadi untuk menentukan respon lengkapnya di sini adalah X sama dengan Xn ditambah Xf, di mana Xn-nya sendiri itu adalah respon alami yang di sini. Tadi X adalah Xn ditambah Xf. Jadi pada rangkaian yang ada 2 elemen penyimpanan energi, maka dia akan memiliki 2 respon. Akan ada 2 respon yang terjadi pada rangkaian tersebut, yaitu adalah respon lengkap tadi. Respon lengkap tadi merupakan penjumlahan antara respon alami ditambah dengan respon paksanya. Besarnya X-nya akan sama dengan Xn ditambah dengan Xf. Maka kita cari dulu nilai respon alaminya, kemudian kita cari lagi respon paksanya, baru kita jumlahkan sehingga didapat respon lengkap dari rangkaian yang terdapat 2 elemen penyimpanan energinya tadi. Seperti itu. Nah, yang respon alami atau Xn-nya di sini terjadi pada saat nilai Ft-nya sama dengan 0. Sehingga jika Xn sama dengan AE pangkat apa ini? Sebentar. Xn sama dengan AE pangkat ST. Itu nilainya adalah D kuadrat X per DT kuadrat ditambah A1DX per DT ditambah A0X sama dengan 0. Jadi Xn-nya kita masukkan ini ya, AE pangkat ST ya. Kalau di sini kurang jelas, di sini ini adalah ST. A kali E pangkat ST. Nanti didapat nilai Xn-nya adalah ini, A1 kali E pangkat S1T ditambah A2 kali E pangkat S2T. Jadi ini sama kayak penyelesaian pada mata kuliah matematika teknik ya. Dengan nanti dari persamaan yang ada, persamaan orde 2, kita bisa cari akar-akarnya. Nanti tolong dipelajari lagi mata kuliah matematika tekniknya untuk mencari nilai akar-akar dari persamaan diferensial orde 2 gitu. Jadi ada ininya nih, ada tipe-tipe respon alaminya di sini. Kalau akar-akarnya real, maka nanti Xn-nya rumusnya akan seperti ini, A1 kali S1T ditambah A2 kali E pangkat S2T. Kalau akar-akarnya kompleks, nanti didapat Xn-nya yang seperti ini. Untuk akarnya yang real sama atau akar kembar, nanti akan didapat nilai Xn-nya seperti yang di bawah ini. Nah, kebetulan yang di atas ini, dia
akar-akarnya adalah akar real saja. Jadi kita pakai tipe yang pertama untuk mencari nilai xn-nya. Seperti itu. Ini yang pertama adalah respon alaminya yang dialami oleh rangkaian yang di sebelumnya. Kemudian kita cari yang kedua adalah respon paksanya atau XF-nya. Nah, ini contoh kasus dari persamaan diferensial orde 2 tadi, d kuadrat x per dt kuadrat ditambah 10 dx per dt ditambah 16x sama dengan 32. Misalkan xf-nya sama dengan a, maka di sini persamaannya untuk mencari nilai a-nya nanti didapat a-nya sama dengan 32 per 16. Maka didapat a-nya sama dengan 2, sehingga xf-nya tadi kan sama dengan a. A-nya adalah 2, sehingga xf-nya sama dengan 2 juga. Seperti itu. Nah, dari persamaan yang sebelumnya nanti didapat nilai xf-nya adalah yang ini. Xf sama dengan A cos 4T ditambah B sin 4T sama dengan sin 4T. Seperti itu. Ini untuk nilai xf-nya. Nah, ini merupakan tabel trial respon paksa atau XF-nya. Nah, jadi kalau nanti fungsi T-nya itu adalah konstanta, maka nanti respon paksanya akan bernilai A, seperti itu. Tapi kalau fungsinya nanti fungsi T, maka nanti bentuk respon paksanya adalah A kali T tambah B. Kemudian kalau fungsinya nanti adalah T kuadrat, maka nanti respon paksanya hasilnya adalah A kali T kuadrat ditambah B kali T ditambah C. Kemudian kalau fungsinya adalah E pangkat AT, maka nanti respon paksanya adalah A kali E pangkat AT. Kemudian kalau fungsinya sin BT, B kali T, dan cos B kali T, maka nanti hasil respon paksanya adalah A kali sin BT ditambah B cos BT. Dan sebaliknya, kalau didapat respon paksanya yang bentuknya seperti yang di kanan ini, nanti berarti fungsinya adalah yang kiri. Seperti itu. Nah, tadi untuk respon lengkapnya, tinggal kita jumlahkan. Kita sudah dapat respon alami, xn-nya berapa, kemudian dapat xf-nya berapa, maka respon lengkapnya atau xt-nya adalah xn ditambah xf. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh soal dari respon lengkap tadi. Jadi di sini ada sebuah rangkaian, kita disuruh mencari nilai tegangan di sini nilainya berapa pada saat T-nya lebih besar daripada 0. Jika T sama dengan 0-nya berada pada kondisi steady state. Nah, jadi yang pertama kita cari nilai VC-nya dan IL-nya pada saat kondisi steady state atau pada saat nilai T-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada dua elemen penyimpanan energinya, karena di sini ada induktor di sini dan di sini ada kapasitor. Maka elemen penyimpanan energinya di sini ada satu kapasitor dan ada satu induktor. Nah, sehingga kita harus cari VC dan IL-nya karena ada dua komponen yang berbeda. Kalau tadi kan di pembahasan yang sebelumnya yang dibahas kan ada dua penyimpanan energi juga, ada dua komponen penyimpanan energi, tapi dua-duanya itu sejenis kan, tadi induktor. Kalau di sini ada dua jenis, yaitu ada kapasitor dan induktor, maka dicari nilai VC dan IL-nya pada saat kondisi T sama dengan 0. Seperti itu. Nah, yang pertama ini kita lihat komponen kapasitor pada saat kondisi T-nya sama dengan 0. Berarti tegangannya yang bisa kita cari pada saat kondisi T sama dengan 0, berarti tegangan kapasitor pada saat T-nya sama dengan 0 itu adalah 0. Kemudian nilai IL-nya pada saat nilai T-nya sama dengan 0. Jadi pada saat kondisi kondisi T sama dengan 0, switch yang ini tertutup ya. Switch-nya tertutup
Sehingga nanti rangkaiannya jadi seperti ini nih, pada saat T-nya sama dengan 0. Nah, kita nilai VC-nya di sini, dia pada saat T-nya sama dengan 0 adalah 0 volt. Kemudian nilai IL-nya di sini itu sama dengan 8 volt dibagi 4 ampere saja. 4 ohm, sehingga didapat nilai IL di sini adalah sama dengan 2 ampere. Jadi ini adalah pada saat kondisi steady state, nilai tegangan pada kapasitornya sama dengan 0 dan arus pada induktornya itu akan sama dengan 2 ampere. Nah, kemudian pada saat kondisinya T-nya lebih besar daripada 0, maka switch yang di sini terbuka. Switch ini terbuka nih. Switch ini terbuka, maka nanti kondisi rangkaiannya akan jadi seperti yang ada di samping kanannya ini. Seperti itu. Kita pakai ini tadi, hukum Kirchhoff lagi. Di sini, suatu tegangan pada rangkaian tertutup nilainya akan sama dengan 0. Seperti itu. Nah, di sini pada rangkaian ini nilainya adalah DI per L dibagi dengan DT. Jadi ini arus yang mengalir pada induktor di sini. Kemudian ditambah 4 kali IL di sini. Tegangan pada resistornya adalah 4 kali IL karena yang mengalir di 4 ohm ini kan sama ya IL. Kemudian ditambah dengan VC dikurangi dengan 8 volt. Nah, ini 8 voltnya pindah ruas, makanya di sini jadi positif. Kemudian di mana nilai IL-nya sama dengan C kali dVC dibagi dengan DT. Sehingga nanti dari persamaan di atas didapat persamaan seperti ini. 160 sama dengan D kuadrat VCT dibagi DT kuadrat ditambah 4 kali D VCT dibagi DT ditambah 20 VCT. Seperti itu. Nah, sekarang setelah didapat persamaannya, kita cari respon alami dan respon paksanya. Nah, yang pertama, respon alaminya tadi Vn-nya sama dengan A kali E pangkat ST. Seperti itu. Nah, nilainya adalah D kuadrat Vn dibagi DT kuadrat ditambah dVn dibagi DT ditambah 20 Vn sama dengan 0. Nah, jadi di sini bisa kita anggap bahwa Vn yang di sini kita ganti nih nilainya jadi A kali E pangkat ST. Vn yang di sini kita ganti A kali E pangkat ST, Vn yang di sini juga diganti dengan A kali E pangkat ST, sehingga nanti persamaan karakteristiknya jadi seperti ini nih, seperti yang di bawah ini. Jadi A kali E pangkat ST, ini karena dia orde kedua kan kuadrat, terus koefisien di depannya di sini 1, karena tidak ditulis, maka nilainya adalah 1 kali S kuadrat. Ditambah di sini koefisiennya 4S ditambah 20, nilainya akan sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapat akar-akarnya dari persamaan yang di atasnya tadi, didapat ini adalah akar-akar kompleks, sehingga kita pakai persamaan apabila akar-akar yang didapatkan adalah akar-akar kompleks, nanti nilai Vn-nya adalah ini. Jadi ini adalah tinggal kita lihat ketentuannya. Kalau akarnya kompleks nanti pasti hasil Vn-nya bentuknya seperti ini. Seperti itu ya. Nilainya di sini adalah E kali alfa, di mana alfanya di sini adalah min 2. Jadi bentuknya nanti kalau kompleks itu di sini alfa ditambah J beta. Di sini nilai Vn-nya akan sama dengan E pangkat alfa kali T dikalikan dengan A1 cos beta T ditambah A2 sin beta T. Di mana alfanya di sini adalah min 2 dan betanya di sini adalah 4. Jadi tinggal kita ganti aja di sini, betanya jadi 4, betanya jadi 4. Ini adalah respon alami. Kemudian untuk respon paksanya, tadi bentuknya adalah Vf sama dengan A. Nah, A-nya tadi kan dari persamaan yang sebelumnya itu adalah 160
60, di sini 20 VF sama dengan 160, sehingga didapat nilai A-nya adalah 8. Sehingga kita bisa menyelesaikan nilai V lengkapnya itu tadi adalah Vn dari respon alami ditambah Vf dari respon paksanya. Tinggal kita tuliskan Vn-nya adalah E pangkat min 2T kali A1 cos 4T ditambah A2 sin 4T ditambah respon paksanya adalah 8 di sini. Nah, ini kita sederhanakan di sini. Tadi ya ini sama aja kayak yang sebelumnya. Kemudian pada saat V-nya sama dengan 0, jadi dari persamaan yang ini, kita masukkan pada saat nilai T-nya sama dengan 0, maka kita masukkan nilai T yang di sini 0, T yang di sini 0, T yang di sini 0, maka nanti V0-nya itu adalah tinggal A1, karena E pangkat min 2 kali 0, E pangkat 0, 1 dia. E kalau dipangkatkan dengan 0, 1. Terus kemudian A1 kali cos 0 kan 1. Jadi A1 kali 0, A1 kali 1 jadinya A1. Tapi sin 4T-nya, karena sin 0 adalah 0, maka A2-nya hilang. A2 kali 0 hasilnya adalah 0. Jadi tidak ada, kemudian 8-nya tetap ada. Jadi nanti nilai V0-nya adalah A1 tambah 8 akan sama dengan 0 tadi. Sehingga nilai A1-nya adalah min 8. Kemudian pada saat IL sama ILT atau T-nya sama dengan 0, tadi hasilnya sama dengan 2 ampere kan? Di yang sebelumnya. Nah, maka besarnya ILT itu adalah C kali dV per dt, di mana C-nya adalah 1/20 farad ya tadi ya, dikalikan dengan dVt per dt. Kita masukkan nih nilai Vt-nya tadi, dVt per T-nya, ini persamaan yang ini tadi, kita turunkan terhadap T, nanti didapat persamaan yang ini pada saat kita turunkan terhadap T. Sehingga didapat nanti nilai IL-nya pada saat T-nya sama dengan 0 itu adalah 2. Sehingga kita masukkan nanti didapat nilai A2-nya adalah 6. Jadi ini persamaan ini kita masukkan lagi nilai, karena kita udah dapat nilai A1 dan A2-nya, maka nanti persamaan Vt-nya adalah berapa tuh tadi? Persamaan Vt-nya sama dengan E pangkat min 2T dikalikan dengan 6 sin 4T dikurangi 8 cos 4T ditambah 8. Inilah persamaan Vt dari penyelesaian persamaan orde 2 dengan respon lengkap. Seperti itu. Ini adalah fungsinya tadi, fungsi dari tegangan yang berada di kapasitor tadi. Seperti itu.